Halo semua, jumpa kembali pada materi pembelajaran. Kali ini materi sosiologi yang akan disampaikan merupakan rancangan penelitian sosial. Dalam pembahasan kali ini yang akan kita bahas merupakan rancangan penelitian sosial yang bertujuan untuk pertama mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian, menyusun rancangan penelitian sosial budaya, menentukan topik atau masalah sosial dan budaya sebagai fokus penelitian, menentukan pendekatan penelitian, memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah atau fokus penelitian. Lihat sini, saya akan menjelaskan dari beberapa slide di sini untuk memperjelasnya. Yang pertama, penelitian menurut para ahli. Menurut para ahli, penelitian diambil ada dua di sini, yaitu Marzuki dan Supranto. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan atau mencari dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Lalu Supranto mengatakan penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Nah, hati-hati dan sistematis ini dalam artian terstruktur. Oke, dari penelitian sosial ada beberapa tahapan penelitian. Nah, yang dijelaskan di sini ada tiga tahapan dari penelitian. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian, melaksanakan penelitian, penyusunan laporan penelitian. Lalu, jenis-jenis penelitian. Nah, apabila kita ingin melaksanakan suatu penelitian, tentunya kita harus mengenal dulu apa yang kita mau teliti. Oleh karena itu, di jenis-jenis penelitian ini bisa membantu kita. Yang pertama, penelitian berdasarkan tujuannya. Penelitian berdasarkan metodenya. Penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Nah, dari penelitian ini, yang pertama kali adalah bagaimana tahu kita cara merancang penelitian. Nah, merancang penelitian dilihat dari tahapan-tahapannya. Yang pertama, penelitian dirancang berdasarkan penelitian terdahulu. Berarti penelitian yang akan kita ambil sudah pernah dilakukan penelitian dan kita bisa menjadikannya sebagai acuan. Lalu latar belakang masalah. Dari apa yang menyebabkan masalah itu atau penelitian kita itu bisa diangkat atau menjadi suatu masalah. Lalu menyusun pertanyaan penelitian. Menyusun pertanyaan penelitian bisa didasarkan pada 5W1H atau bisa saja 10W, 20H. Nah, itu tergantung untuk bagaimana kita menyusun pertanyaan penelitiannya. Untuk yang dijawab di dalam proses penelitian nantinya. Lalu tujuan dan manfaat penelitian. Tentunya kalau sudah punya tujuan dan manfaatnya, penelitian ini diperlukan. Karena buat apa kalau kita melakukan penelitian nggak punya tujuannya, lalu nggak ada manfaatnya. Lalu landasan teori. Landasan teori untuk membantu dalam menyusun deskripsi dari mengambil dari beberapa tokoh yang telah melakukan penelitian atau berpendapat tentang penelitian yang kita angkat. Lalu hipotesis merupakan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ada dua, yaitu teknik data primer dan teknik data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan atau wawancara langsung dengan objek penelitian. Kalau data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung,
melainkan dari sumber-sumber tertentu seperti koran, dokumen, dan bacaan lainnya seperti literasi atau menggunakan kita perpustakaan. Nah, dalam menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian, makanya apa yang dilakukan ini adalah bahwa seseorang ingin mengadakan penelitian karena ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Misalnya kita melihat yang sedang kasus yang sedang ramai, misalnya penggunaan plastik. Penggunaan plastik ini tertarik seseorang itu untuk menelitinya, makanya dilakukan penelitian sosial. Lalu masalah juga bisa datang dari pengamatan, hasil wawancara dengan para pakar, atau dari hasil berpikir tentang fenomena yang sedang terjadi. Sepertinya fenomena seperti kasus-kasus sosial yang sedang terjadi di masyarakat atau sedang marak. Apalagi seperti sekarang ya, ada kasus COVID-19. Ini bisa menjadi bahan penelitian. Nah, pendekatan penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ada perbedaannya. Contohnya, untuk data, kalau kuantitatif datanya numerik, kalau kualitatif datanya naratif. Lalu kuantitatif mengutamakan objektivitas, kalau kualitatif mementingkan subjektivitas. Kalau kuantitatif diawali dengan hipotesis, kalau kualitatif tidak memerlukan hipotesis. Kuantitatif subjek penelitian disebut responden, kalau kualitatif subjek penelitian disebut informan. Kualitatif peneliti bukan sebagai instrumen, tapi kalau kualitatif peneliti sebagai instrumen. Kuantitatif instrumen disebut kuesioner, kalau kualitatif instrumen disebut panduan wawancara. Nah, dalam memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi, ada beberapa teknik yang diambil atau cara, yaitu undian acak atau random. Nah, langkah-langkahnya seperti yang kalian bisa lihat dan dibaca ya. Nah, ada 4 langkahnya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi baca deh baik-baik. Kalau random ini mengambil secara acak responden yang akan menjadi sumber kita dari jumlah populasi atau jumlah responden seluruhnya. Ya, ingat, misalnya 500, kita hanya mengambil 50, 10%-nya. Kalau tekniknya kalian bisa cari. Lalu yang kedua, ordinal, secara urutan. Sama seperti acak, tetapi kalau urutan di sini kita mengambil sampelnya diurutkan dari nomor terkecil sampai nomor terbesar kalau yang tadi, atau kita mengambil 50 contoh dari 500 populasi, tapi diurutkan dari responden-responden yang paling pertama hingga yang paling besar. Nomor urutnya tentunya ya. Oke ya, dipahami, dibaca uraiannya biar paham. Oke. Lalu pengumpulan data. Proses ini harus kita pahami bahwa pengumpulan data perlu kita lihat syarat-syarat data itu. Syarat-syarat datanya yang pertama, data harus objektif atau sesuai kenyataan. Jadi dengan kondisinya apa yang ada itulah yang kita ambil. Tidak perlu kita mengarang-arang atau seorang peneliti itu mengada-ada atau menambahkan apa yang posisinya yang ada. Itu nggak boleh. Jadi seadanya aja itu yang diambil. Lalu data harus dapat mewakili representatif apa yang diteliti. Nah, datanya itu jangan apa yang diteliti tapi datanya yang lain. Lalu data harus mendekati kebenaran. Jadi data mendekati kebenaran ini kebenaran terhadap penelitian yang akan kita lakukan.
Lalu data harus up to date, yang terbaru, jangan juga yang sudah lama. Nah, boleh lama sebagai acuan, tetapi yang terbaru yang kita ambil. Data harus ada hubungannya dengan persoalan yang dipecahkan. Misalnya, kita akan membahas masalah pencemaran lingkungan oleh limbah plastik. Jangan kita bahas pencemaran lingkungan dari industri, akibatnya dari sampah rumah tangga, ya kan? Tapi tidak fokus, ya kita langsung ambil aja rumah tangga mengenai pembuangan plastiknya. Nah, seperti itu. Jadi datanya sesuai, ada berhubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan. Gitu. Penggunaan data. Dalam menggunakan data, perlu mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang ada di masyarakat. Itu datanya. Lalu membuat keputusan atau memecahkan persoalan. Nah, demikian materi kali ini. Kita akan membahas materi berikutnya. Sampai jumpa.